Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Rivaldi Maulana Firmansyah, merupakan mahasiswa Prodi Informatika Angkatan 2020, UPN Veteran Jawa Timur, dengan NPM 200810106163. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah proyek akhir dari mata kuliah aljabar linear dan matriks yang diampu oleh dosen, yaitu Ibu Yusti Vitavia, SST, M.Com. Pada kesempatan kali ini juga saya menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menggunakan aplikasi Dev C++ untuk menampilkan program yang saya tulis. Proyek akhir ini berupa program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita masuk dalam sintaks dari program yang saya tulis. Seperti biasa pada bahasa pemrograman C++, kita menuliskan sebuah sintaks yaitu include iStream dan juga using namespace std. Kemudian kita dapat menuliskan program yang ingin kita tuliskan dalam integer utama. Yang ini. Kemudian langsung saja kita masuk dalam program kita. Yang pertama, di sini saya mendeklarasikan sebuah integer matriks 1 yang memiliki array 2 dimensi, kemudian matriks 2 yang memiliki array 2 dimensi, kemudian equals atau hasil yang memiliki array 2 dimensi juga. Array 2 dimensi ini memiliki memori yang berjumlah 5. Kemudian saya juga mendeklarasi sebuah integer untuk menginputkan nilai-nilai matriks nanti, yaitu integer A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, dan K sama dengan 0. Kemudian saya juga mendeklarasi sebuah integer pilihan, yaitu integer untuk memilih program yang nanti akan kita pilih, yaitu program penjumlahan, atau pengurangan, atau perkalian, atau determinan dari matriks. Masuk ke bawahnya, yaitu ini, di sini, saya menuliskan sintaks untuk menampilkan judul program yang berjudul program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks. Setelah menampilkan judul program, kita masuk dalam catatan-catatan untuk user. Di sini saya menampilkan catatan-catatan untuk user agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan nyaman dan tidak terjadi error atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh user. Tata cara menjalankan program dengan catatan-catatan sebelum menginputkan matriks ini dibuat berdasarkan sifat-sifat dari matriks dan juga dibuat berdasarkan catatan-catatan yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Ibu Yusti, dalam membuat sebuah program untuk proyek akhir dari mata kuliah aljabar linear dan matriks ini. Tata cara dalam menjalankan programnya yaitu berisi 4, yaitu saat kita menginputkan matriks yang ingin kita operasikan, yang berisi baris, kolom, dan elemen-elemen matriks. Kemudian kita memilih program operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau determinan. Kemudian kita menunggu program selesai mengoperasikan atau selesai bekerja. Kemudian kita menyelesaikan program. Kemudian ada catatan-catatan dalam menginputkan matriks, yaitu catatan pertama untuk operasi penjumlahan matriks, ordo baris dan kolom matriks bebas, bisa M kali N atau N kali N. Kemudian untuk operasi pengurangan matriks sama seperti penjumlahan, matriks dari baris dan kolomnya bisa bebas M kali N atau N kali N. Kemudian untuk operasi perkalian matriks, ordo baris dan kolom matriks harus sama, atau kolom matriks 1 dan baris matriks 2 harus sama, yaitu N kali N atau M kali N, N kali M. Kemudian untuk operasi determinan matriks, ordo baris dan kolom matriks hanya tersedia dalam bentuk ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Setelah menampilkan tata cara menjalankan program dan catatan-catatan untuk menginputkan matriks, kita lanjut ke dalam menu program. Di sini ada
4 menu program sesuai dengan proyek akhir yang diminta oleh WST, yaitu yang pertama adalah penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks, yang keempat adalah determinan matriks. Menu program ini ditampilkan untuk dipilih oleh user. Setelah program menampilkan menu program, maka program yang berlanjut selanjutnya adalah user memilih program berdasarkan menu program, yaitu berdasarkan ini. Kemudian setelah user memilih, maka program yang berlanjut adalah user dapat menginputkan matriks sesuai dengan keinginan user. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat 4 kasus, yaitu kasus pertama jika user memilih 1, program yang berjalan adalah penjumlahan matriks. Jika user memilih 2, maka program yang berjalan adalah pengurangan matriks. Jika user memilih 3, maka program yang berjalan adalah perkalian matriks. Jika user memilih 4, maka program yang berjalan adalah determinan matriks. Mari kita mulai masuk saja ke program ini, program selanjutnya. Di sini saya menggunakan switch case untuk mengatasi permasalahan tersebut atau keempat permasalahan yang ada. Untuk pilihan pertama atau jika user menginput 1 atau memilih 1, maka program yang berjalan adalah penjumlahan matriks. Setelah itu, program akan menampilkan judul program, yaitu program penjumlahan matriks. Dan kemudian user akan diberi kesempatan untuk menginputkan baris dan kolom matriks. Untuk baris matriks pertama, kolom matriks pertama, kemudian baris matriks kedua, kolom matriks kedua, yang semuanya menggunakan integer dari A, B, C, dan D. Setelah menginputkan baris dan kolom matriks, kemudian kita menginputkan elemen-elemen matriks yang pertama dengan menggunakan 2 pulangan seperti berikut. Kemudian setelah kita menginputkan elemen-elemen matriks pertama, kita akan menampilkan elemen-elemen matriks pertama dengan menggunakan perulangan juga. Di sini setelah menginputkan elemen-elemen matriks pertama, maka kita akan mendapatkan matriks 1 berarai integer E dan F. Kemudian selanjutnya setelah kita menampilkan matriks yang pertama, kita akan mendapatkan atau mengeluarkan sebuah matriks 1 berarai atau berdata E dan F, integer E dan F. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita menginputkan elemen-elemen matriks 2 dengan menggunakan for. Kemudian kita menampilkan elemen-elemen matriks 2. Setelah itu, kita akan melakukan pengoperasian matriks. Nah, di sini. Setelah kita menginputkan matriks dan menampilkan matriks dari matriks pertama dan matriks kedua, kita akan langsung melakukan penjumlahan matriks. Bisa kita lihat untuk rumusnya, yaitu matriks pertama ditambah matriks kedua. Sesuai dengan inputan baris dan kolom yang diinputkan oleh user, maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Equals integer E dan F atau array 2 dimensi E dan F menghasilkan matriks yang pertama ditambah matriks yang kedua. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari matriks penjumlahan tadi. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua. Untuk case 2, hal ini terjadi ketika user memilih 2 atau menginputkan 2 dalam menu program, yaitu pengurangan matriks, dan kita akan menampilkan sebuah judul dari program atau judul pilihan dari user, yaitu program pengurangan matriks. Sebenarnya sama saja antara case 1 dan case 2 ini, yang berbeda hanyalah pada rumusnya. Kalau untuk penjumlahan matriks atau pilihan pertama, pada equals E dan F ini, matriks 1 ditambah matriks 2. Tapi pada pengurangan matriks atau pilihan kedua,
Yang berbeda adalah matriks 1 dikurangi oleh matriks 2. Untuk inputan baris, inputan elemen, inputan dari elemen matriks 2 itu semuanya sama, seperti program dari pilihan yang pertama ini. Langsung saja kita lanjut ke case 3. Case 3 ini terjadi ketika user atau orang yang menginputkan program memilih 3 atau menginput 3 dalam menu program, yaitu perkalian matriks. Kemudian program akan berjalan dengan menampilkan judul program perkalian matriks. Kemudian lanjutannya kita akan menginputkan baris dan kolom matriks dari matriks pertama dan kedua berdasarkan integer A, B, C, dan D. Kemudian kita menginputkan elemen-elemen matriks pertama dan mendapatkan matriks 1 berarray EF, integer EF. Kemudian kita menampilkan elemen-elemen matriks pertama yang telah kita input. Kemudian kita menginputkan elemen-elemen matriks kedua dengan menggunakan for juga. Kemudian kita menampilkan elemen-elemen matriks 2 juga dengan menggunakan for. Nah, pada perkalian matriks ini bisa kita lihat perbedaan pengoperasian dari penjumlahan dan pengurangan. Kita menggunakan if dan else pada pengoperasian matriks. Karena sesuai dengan rumus yang ada, matriks perkalian bisa dijalankan jika matriks tersebut persegi atau kolom matriks pertama dan baris matriks kedua itu sama. Maka, jika user menginputkan sebuah kolom matriks pertama dan baris matriks kedua yang berbeda, maka program yang akan berjalan adalah ditampilkan adalah sebagai berikut, yaitu program perkalian matriks tidak dapat dijalankan. Namun, jika user menginputkan matriks persegi atau matriks yang memiliki ukuran dari kolom pertama, matriks pertama yang sama dan baris matriks kedua yang sama, maka program akan berjalan seperti berikut. Dengan melakukan perulangan for, kita akan mendapatkan program atau kita akan mendapatkan hasil dari program perkalian matriks. Kita memakai tambahan integer G dan K di sini untuk melakukan perkalian matriks dengan melakukan perulangan for juga tentunya. Berikut rumusnya. Matriks 1 dikali dengan matriks 2 yang berarray EG, matriks 2 yang berarray GF akan menghasilkan sebuah equals EF. Nah, di sini kita akan menampilkan equals atau hasil dari perkalian matriks tersebut. Kemudian kita lanjut pada kasus keempat. Pada case keempat ini atau kasus yang keempat ini akan berjalan ketika user menginputkan atau memilih 4, yaitu determinan matriks. Kemudian program akan berjalan dengan menampilkan judul dari pilihan user atau judul dari program, yaitu program determinan matriks menggunakan metode Sarus atau metode anyaman. Kemudian setelah menampilkan judul program, maka user disuruh atau akan memilih ordo untuk operasi determinan matriks sesuai dengan arahan dari catatan-catatan di atas. Yaitu menu program dari operasi determinan ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu ordo 2x2 dan juga ordo 3x3. Kemudian setelah menu program ini ditampilkan, user dapat memilih ordo dari operasi determinan tersebut untuk menjalankan program determinan.
Jika user memilih pilihan 1, maka user akan menginputkan 4 kali inputan, yaitu untuk mendapatkan integer A, B, C, dan D. Setelah mendapatkan integer A, B, C, dan D, untuk menginputkan elemen matriks baris ke-1, kolom ke-1 sampai dengan elemen matriks baris kedua, kolom kedua, maka program akan berlanjut untuk menampilkan dari tampilan matriks yang telah diinputkan tadi. Setelah menampilkan dari elemen-elemen matriks tersebut, maka program akan langsung mengoperasi matriks berdasarkan inputan user tadi. Dengan rumus sesuai determinan yang ada, yaitu integer A dikali dengan D dikurangi integer B dikali dengan C. Kemudian jika user memilih pilihan kedua, yaitu dengan ordo 3x3, maka program selanjutnya adalah menampilkan judul pilihan, yaitu program determinan matriks. Kemudian user akan menginputkan elemen-elemen matriks dari baris ke-1 kolom ke-1 hingga baris ke-3 kolom ke-3 dengan integer sebagai berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Setelah user menginputkan elemen-elemen matriks ordo 3x3, selanjutnya, maka program akan menampilkan elemen-elemen matriks yang telah diinputkan oleh user. Setelah menampilkan elemen-elemen matriks tersebut, maka program selanjutnya akan melakukan sebuah pengoperasian matriks dari determinan matriks dengan rumus yang tersedia, yaitu ordo 3x3, yaitu A dikali integer E dikali integer I ditambah dari integer B dikali integer F dikali integer G ditambah dari integer C dikali integer D dikali integer H dikurangi integer C dikali E dikali G ditambah integer B dikali D dikali I ditambah integer A dikali F maksud saya dikali H, dan kemudian akan menampilkan hasilnya dari pengoperasian determinan matriks ordo 3x3. Kemudian jika user tidak memilih pilihan antara 1, 2, maka tampilan yang keluar adalah pilihan tidak ada dalam menu dan program tidak dapat dijalankan. Kemudian user akan menyelesaikan program, dan kemudian setelah keluar dari kasus yang keempat, kita akan pergi ke default, atau jika user tidak memilih pilihan antara switch case tadi 1-4, yaitu 1 untuk penjumlahan matriks, 2 untuk pengurangan matriks, 3 untuk perkalian matriks, dan 4 untuk determinan matriks. Misalkan user memilih di luar dari antara pilihan 1-4, maka user akan melihat tampilan yaitu pilihan tidak ada dalam menu dan program tidak dapat dijalankan. Kemudian program selesai. Langsung saja untuk mencoba program, tidak perlu lama-lama. Mari kita mulai untuk mencoba program. Dalam mencoba program ini, kita akan mencoba semua kasus yang bisa kita lakukan supaya kita mengerti apa saja yang bisa dilakukan dalam program ini. Saja kita compile dan kita running. Di berikut, pertama adalah program penjumlah judul, yaitu program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks. Kemudian kita akan melihat tata cara dalam menjalankan program. Yang pertama, input matriks yang ingin Anda operasikan, yang berisi baris, kolom, dan elemen-elemen matriks. Kemudian, pilih program operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan matriks. Kemudian yang ketiga adalah tunggu program selesai mengoperasikan matriks yang Anda inputkan. Yang keempat, muncul tampilan hasil operasi matriks dan program selesai.
Perhatikan dengan baik catatan-catatan berikut sebelum menginputkan matriks. Untuk operasi penjumlahan matriks, ordo baris dan kolom matriks bebas, M kali N atau N kali N. Jadi kita bisa melakukan penjumlahan antara ordo M kali N ditambah ordo M kali N atau ordo N kali N ditambah dengan ordo N kali N. Hal ini juga berlaku untuk operasi pengurangan matriks. Kemudian untuk operasi perkalian matriks, ordo baris dan kolom matriks harus sama atau persegi, atau kolom matriks 1 dan baris matriks 2 harus sama. Dengan operasi seperti berikut, ordo N kali N dikali ordo N kali N atau ordo M kali N dikali ordo N kali M. Kemudian, catatan untuk operasi determinan matriks. Jika ordo baris dan kolom matriks hanya tersedia dalam bentuk ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Langsung saja kita coba yang pertama, yaitu penjumlahan matriks untuk ordo N kali N. Kita pilih program yaitu 1. Kemudian kita inputkan baris dan kolom yang kita inginkan. Karena N kali N, kita pilih 2. Kemudian kita masukkan elemen matriks. Misalkan 2, 1, 3, 1. Nah, maka program akan menampilkan tampilan matriks seperti berikut. Kemudian kita inputkan elemen matriks kedua. Kita misalkan dengan 3, 1, 2, 1. Nah, tampilan matriks kedua adalah sebagai berikut. Kemudian program akan langsung melakukan penjumlahan atau melakukan pengoperasian terhadap matriks 1 dan matriks 2 sehingga menghasilkan sebagai berikut. 5, 2, 5, 2. Matriks 5, 2, 5, 2. Ordo 2 kali 2. Benar ya? 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1, 2. 3 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 2. Kemudian setelah penjumlahan selesai, program menampilkan terima kasih telah mencoba program. Kita coba lagi dengan penjumlahan matriks M kali N. Langsung saja, tidak usah kita bahas catatan-catatannya, langsung 1, penjumlahan matriks. Kita pilih ordo M kali N, 2, misal kita ini 2 dan 3. Dan kita inputkan elemen-elemen matriks. Seperti berikut tampilan matriksnya. Dan kita inputkan lagi. Nah, matriks pertama ditambah matriks kedua. Hasil penjumlahannya adalah sebagai berikut. Sama ya. 4 tambah 9, 13. 1 tambah 6, 7. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 7, 10. Berarti benar. Langsung saja kita ke pengurangan matriks. Sama dengan penjumlahan matriks M kali N atau M kali N. Misal kita pilih 2, pengurangan matriks. Yang pertama adalah ordo N kali N. 2. Ini kita randomin aja ya. Tampilan matriks pertama sesuai dengan apa yang kita inputkan. Tampilan matriks kedua sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kemudian hasilnya 3 dikurangi 3, 0. 4 dikurangi 5, min 1. 1 dikurangi 6, min 5. 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1. Sama ya. Kita lanjut ke M kali N. 2, 3, 2. Kita pakai M kali N. Kita inputkan matriks bebas. Keluar tampilan matriks, kemudian kedua. Kita bikin acak saja. Kita lihat 4 dikurangi 4 sama dengan 0, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, 5 dikurangi 6 sama dengan min 1, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1, 7 dikurangi 2 sama dengan 5, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Benar. Kita lanjut ke perkalian matriks. Untuk perkalian matriks, kita ingat
ordo dari baris dan kolom matriks harus sama, atau kolom matriks 1 dan baris matriks 2 harus sama. Kita coba untuk matriks persegi terlebih dahulu. Kita pilih 3. Kita pilih n kali n terlebih dahulu, yaitu 2. Kemudian kita inputkan. Bebas, tampilan matriksnya seperti berikut. Nah, kemudian seperti berikut. Perkaliannya. Coba kita hitung. 23 dikali 24, yaitu 4 ditambah 12 sama dengan 16. Kemudian ada 6 ditambah 6, yaitu 12. Kemudian ada 1 dikali 24, yaitu 2 tambah 4, 6. Kemudian ada 3 ditambah 2, 5. Betul ya? Dan kita lanjut lagi ke matriks dengan kolom matriks 1 sama dan baris matriks 2 sama. Kita pilih 3. Kita pilih 2, 3, 3, 2. Seperti berikut ya, teman-teman. Seperti berikut. Kemudian kita masukkan. Bebas saja. Nah, 432 dikali 214, 432 dikali 132, dan seperti itu seterusnya dengan hasilnya seperti berikut. Coba kita mulai perkalian jika tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tulis dalam tata cara menjalankan program dan catatan-catatan. Misal kita pilih 3. Kemudian kita pilih 2, 3, 2, 3. Kita inputkan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita menginputkan tidak sesuai dengan catatan-catatan atau tata cara, maka program yang keluar adalah berikut. Program perkalian matriks tidak dapat dijalankan. Kemudian selesai. Kita lanjut ke determinan matriks. Untuk determinan matriks sesuai dengan catatan, kita harus memilih antara ordo 2x2 atau 3x3. Coba kita pilih 2x2 terlebih dahulu. Kita pilih 4 untuk determinan matriks. Kemudian kita pilih ordo 2x2 terlebih dahulu. 1. Nah, kita menginputkan elemen-elemen matriks dari kolom 1 baris 1 sampai kolom 2 baris 2. Misal 2, 4, 5. Nah, determinan matriks adalah sebagai berikut. Coba kita hitung. 2 kali 5 sama dengan 10 dikurangi 4 kali 3 min 12. Bisa kita lihat. 10 dikurangi 12 sama dengan min 2. Benar ya? Kita coba lanjut ke ordo 3 kali 3. Kita pilih 4. Kita pilih 2. Kemudian kita masukkan elemen matriks. Nah, tampilan matriksnya adalah sebagai berikut dan determinan matriksnya adalah sebagai berikut. Untuk pembuktian, coba kita pakai matriks dengan segitiga bawah atau segitiga atas 0. Kita coba ya. 4. Kita pilih 2. Kita inputkan matriks 2, 3. Nah, karena ini matriks segitiga bawah, kita ininya kasih 0 dan ininya bebas. Baris 2 kolom 2 nya bebas, 3 juga bebas. Kemudian ini kita isikan dengan 0, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2 nya juga 0,
Kemudian baris 3,3-nya kita isi dengan bebas, 6 misal. Untuk matriks identitas kan rumusnya dari A dikali E dikali I. Nah, kita coba 1 kali 5 kali 6 sama dengan 30, benar. Sekarang kita coba ketika kita tidak menginputkan dengan benar. Misal kita pilih determinan matriks, kita pilih di luar dari pilihan 1 dan 2, misal 3. Nah, akan keluar seperti berikut. Pilihan tidak ada dalam menu dan program tidak dapat dijalankan. Kemudian muncul terima kasih telah mencoba program. Selesai. Demikian penjelasan mengenai proyek akhir atau program dari UTS mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan, dan juga terima kasih terutama untuk Ibu Yisti, yaitu dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks. Kemudian terima kasih juga untuk semuanya. Sehat selalu, tetap semangat dan pantang menyerah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.